Oke, ya kita kembali kita bicara dengan Juleha Provinsi Lampung sekarang di sesi yang ketiga ini. Saya akan masih punya waktu 20 menit dengan Bang Sahludin. Tadi kalau kita banyak berbicara di sesi kedua dan sesi pertama yang kedua tentang nasional. Nah, kami ingin tahu ceritanya. Kemarin ada 2 kegiatan yang sudah kita laksanakan seminggu yang lalu dan hari kemarin ya. Untuk satu pelatihan dan juga yang satu lagi sertifikasi kompetensi. Nah, tentang pelatihan dulu ini apa materi yang di sana, kemudian apa yang dinamika yang timbul dari peserta yang ini, Bang? Jadi kembali saya tegaskan, kita untuk menyikapi pemberlakuan penahapan pertama di 17 Oktober 2024 ini untuk wajib sertifikasi halal bagi semua produk yang disebarkan atau dikonsumsi oleh masyarakat, khusus yang salah satunya itu adalah produk sembelihan dan jasa penyembelihan. Nah, kami Juleha ini berada di hulu. Nah, makanya tanggal 24 Februari yang lalu kita mengadakan pelatihan juru sembelih halal berbasis kompetensi. Nah, karena di sana disebutkan untuk kebutuhan tempat RPH, RPU, RPA itu penyembelihan ayam. Hewan ruminansia yang besar-besar, yang RPU itu umum, dia menerima ayam, menerima sapi, menerima kambing. Jadi harus ada juru sembelih halal yang bersertifikasi kompetensi di setiap RPH-nya itu ya. Iya, bahkan sekarang RPH menengah yang dulu 2 sekarang harus 3 yang sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Di tanggal 24 kemarin alhamdulillah kita mengadakan pelatihan di Masjid Nurul Ulum, Kompleks Islamic Center, Masjid Raya kita Provinsi Lampung. Sejumlah 25 peserta yang terdiri dari pelaku rumah potong ayam, pelaku rumah potong hewan, pelaku rumah potong yang ada di seperti rumah-rumah akikah, peternakan, dan para penyembelih halal dari masjid dan mushola, serta masyarakat umum yang pingin mengikuti pelatihan. Materi yang kita sampaikan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan tentang standar kompetensi tenaga kerja bidang penyembelihan halal. Itu kemarin ada 13 unit kompetensi. Di antaranya materi yang pertama itu adalah fikih penyembelihan halal, yang syariatnya. Jadi tadi dari tata cara, syariat dan fikihnya itu yang disampaikan oleh Ustadz Maulana Isnen, salah satu ulama yang kondang juga di Lampung ini, yang pendiri Pondok Pesantren Al-Kiram, dan dia juga salah satu Dewan Syariah kita. Kita punya Dewan Syariah di Lampung. Kalau di pusat kita Ustadz Abdul Somad Dewan Syariahnya. Kalau di Lampung beliau. Nah, yang kedua ada bagaimana proses asesmen. Asesmen tentang produk halal. Kebetulan salah satu Dewan Syariah kita juga Dr. Mahmudin Benyamin, dia juga sebagai asesor nasional BPCBH Kemenak RI. Dan kemarin berkesempatan beberapa kali mengasesmen produk halal di Amerika. Yang ketiga tentang standar kompetensi tenaga kerja bidang penyembelihan. Saya sendiri yang menyampaikan. Ada peraturan yang lama ada 13, sekarang 10, karena 1, 2, 3 itu digabung menjadi syariat Islam. Yang selanjutnya ada materi tentang kesejahteraan hewan. Yang disampaikan oleh Dr. Hewan Purnomo dari ini juga penting banget ya. Iya, dari Fakultas Pertanian jurusan Peternakan Unila. Jadi karena ini penting sebelum sesuai dengan fikih juga. Kita tidak boleh memperlakukan kasar hewan. Karena ini tidak hanya menjadi hanya syarat menjadi, tidak hanya sebagai syarat
secara kompetensi, tetapi untuk supaya daging yang dihasilkan nanti daging yang asuh. Asuh itu adalah asli, sehat, utuh dan halal. Oke. Nah, dari Asuh ya namanya ya. keserawan ini bagaimana memuliakan binatang sebelum disembelih. Termasuk bagaimana memilih hewan-hewan yang sehat, mengenali tanda-tanda kematian, mengenali posisi yang tepat untuk penyembelihan. Karena kan secara syariat Urat-urat mana yang harus putus ya? Ya, itu kan minimal ada 4 saluran atau urat yang harus putus. Yang pertama itu saluran pernapasan dan saluran pencernaan, tenggorokan lah. Ya. Nah, itu tidak bisa itu harus putus, tuntas. Ada 2 pembuluh darah, vena dan arteri kiri kanan. Itu 4 itu sempurna. Kalau putus saja 2, dia halal tetapi nggak sempurna. Nggak sempurna apa? Karena darahnya itu tidak keluar semua. Darah yang tidak keluar semua mengendap di daging. Selain kualitas dagingnya jelek, dagingnya cepat busuk. Karena darah itu yang busuk. Makanya setiap penyembelihan kalau ada penyumbatan arterinya boleh kita potong lagi supaya dia keluar semua darahnya. Yang selanjutnya, karena permasalahan penyembelihan ini terkait dengan pelaksanaan keserawan tadi, merebahkan sapi, memposisikan hewan unggas yang akan disembelih, itu ada teknik-teknik pengikatan kaki, ada teknik simpul dan ikat untuk merubuhkan sapi dan lain-lain, itu juga ada. Selanjutnya, kelemahan beberapa masjid ke beberapa tempat potong ayam ada di bilah, bilah atau goloknya. Jadi kita ada materinya juga, pemilihan bilah atau pisau yang standar dan cara perawatannya juga. Mengasahnya begitu ya? Teknik mengasahnya, teknik pemilihan bahannya. Ada bahan-bahan bilah, terutama kalau segi kesehatan tadi, ada yang bahan-bahan yang tidak layak bersentuhan dengan daging. Kayak gantungannya itu sudah karatan. Baiknya standarnya kan stainless. Nah, selanjutnya ada lagi baru teknik penyembelihan. Praktek juga itu. Praktek. Kemarin kita praktek karena 80% pesertanya dari peserta potong ayam unggas, karena di Lampung ini kita khusus DPW Lampung untuk sementara ini, walaupun Juleha awalnya sudah diceritakan oleh ketum tadi, Juleha akhirnya hanya holakoh dari pemotong Idul Kurban, tetapi saya sebagai Juleha Lampung, sebagai masyarakat Lampung merasa lebih penting sekarang ini pemotongan ayam yang lebih banyak ya? Lebih banyak. Di dalam data itu sehari itu pemotongan ayam di Lampung itu hampir 40.000 ekor. Luar biasa ya. Itu konsumsi masyarakat Lampung. Nah kita terlihat nyata. Kita kalau makan daging kambing, kalau nggak beli di sate, orang sate nggak makan daging kambing. Belum tentu atau hajatan sekali ya? Atau Idul Fitri kalau sapi kan. Kalau ayam, semua penduduk dari kelas menengah atas itu memakan ayam. Setelah kami lihat beberapa proses pemotongan ayam di Lampung, masih banyak yang secara keserawannya, secara sanitasi higiennya, apalagi secara fikih sembelih halalnya masih banyak yang belum sempurna. Itulah kemarin kita kunjungi beberapa RPH, dan ini udah banyak ngantri nih Mas Don. Oh, karena kemarin banyak. Kapan Pak Ketua kami kunjungin? Bahkan ada yang di Waijepara, ada yang di Bandar Jaya. Kapan Pak Ketua kami dikunjungi? Jadi malah mereka pengen juga dievaluasi ya? Iya, alhamdulillah kesadaran mereka udah lebih tinggi daripada. Nah, selanjutnya kemarin tanggal 1 Maret kemarin kita mengadakan sertifikasi kompetensi. Kalau kemarin pelatihan mereka hanya mendapat sertifikat pelatihan, ini pengakuan kompeten. Tapi pelatihan saja sudah boleh motong ya akhirnya? Boleh, tetapi akan lebih kuat pengakuan kompeten. Karena kalau pelatihan itu berlakunya hanya, ya bisa saja. Kalau sertifikat kompetensi berlaku nasional dan internasional. Nah, karena yang menerbitkan itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia, BNSP. Langsung ya dapat dari itu. Kita kerjasama dengan LSP penyelenggara produk halal yang ada di Makassar. Lampung belum punya LSP. Kita di Lampung baru LSP pariwisata yang ada LSP.
Kebetulan ya ini daerah-daerah lain susah menyelenggarakan karena biayanya tinggi. Tapi alhamdulillah Lampung karena komitmen kita dan kebetulan bisa menghemat kos, saya juga bisa membantu salah satu asesornya. Jadi yang seharusnya menerbangkan asesor dari Makassar 3 orang, tiket pesawat dan lain-lain bisa hemat. Gitu. Jadi kos yang sertifikasi di Lampung lebih miring daripada, makanya kemarin dari Palembang mau ikut tapi mereka telat untuk konfirmasi. Jadi sertifikasi kompetensi untuk menjamin pengakuan secara legal formal bahwa orang itu benar-benar juru sembelih halal yang berkompeten. Ya itu berlaku seumur hidup kan? Enggak. Wah, jadi nanti ada update. Berlakunya 3 tahun. Oh, 3 tahun, oke. 3 tahun ada namanya RCC. RCC itu recent requirement, pengakuan ulang, ujian ulang. Oh, seperti asesor juga. Iya. Seperti saya asesor itu kalau ada perkembangan lain ya mungkin. Iya, karena orang dianggap kompeten, dianggap masih kompeten di bidangnya. Itu minimal dia masih berlaku di profesi itu selama 2 tahun. Kalau umpamanya tukang jagal atau juru sembelih, dia tahun 2024 ini mendapat sertifikasi kompetensi. Tetapi selama itu kan berlaku sampai 2007. Tetapi ya. 2005 dia aktif, 2006, 2007 dia tidak pernah melakukan penyembelihan. Oke. Bisa saja lupa ya. Bisa saja lupa, bisa saja ada. Nah, karena makanya teknik kita kompetensi sertifikasi kemarin kita mengambil yang sistem portofolio. Jadi di asesmen sertifikasi kompetensi itu ada 2 metode. Metode langsung itu ada observasi langsung, kita ke RPH, kita observasi langsung, kita lihat betul dia menyembelih. Tetapi untuk orang-orang yang sudah bekerja minimal 2 tahun itu bisa melalui metode portofolio. Jadi kita hanya mengumpulkan bukti-bukti dokumentasi, surat tugas mereka menunjukkan video saat mereka menyembelih selama 2 tahun terakhir. Jadi kita sistemnya pengakuannya itu ya, kalau dokumen itu kan bisa dibuat, tetapi kalau video, foto, nah, itu susah. Pengakuan yang orisinil ya. Makanya bukti yang kita kumpulkan itu otentik, asli dan terkini. Kalau pengalamannya udah lewat dari upahnya, ya kita akui 2 tahun terakhir. Yang berarti pengalaman 2022, 2023. Yeah. Untuk video yang foto yang 2021, dokumen 2021, 2000 tidak kita akui. Itu. Ya, karena itu bisa saja lain-lain artinya ya. Ketua ini ada lagi yang mungkin menjadi perhatian ya. Sekarang kan tadi saya tanyakan juga kepada Bang Ali tentang bagaimana menghimbau masyarakat setelah ini banyak juleha sudah mulai masif ke sini. Artinya oke lah, itu pilihan juga bagi mereka yang mau seperti ini, yang tidak mau seperti ini. Ujung-ujungnya kan nanti pada sertifikasi halal itu. Yang akan dipertimbangkan RPH ini jadi masuk apa tidak. Jadi ini kan termasuk tadi yang saya tanyakan, kalau sudah ikut pelatihan kan dapat sertifikat. Sembelihannya sudah halal ya? Sudah halal. Nah nanti walaupun kadang-kadang ada juga umpamanya saat sleep. Ya manusiawi lah kan gitu. Tapi pasti 99% bagus. Udah. Nah artinya setelah dapat sertifikat ini, kemudian peningkatannya di sertifikasi halal agar dia bisa masuk kemanapun daerah bisa berlaku. Kalau masih sertifikat pelatihan saja di daerah ini aja ya? Enggak, sebenarnya sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pun untuk karena di peraturannya itu dan atau. Jadi juru sembelih yang mempunyai sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dan atau sertifikasi kompetensi. Artinya sudah bisa ya? Sudah bisa.
Tetapi lebih meyakinkan lagi pengakuan yang bahwa orang kompeten itu satu-satunya itu sertifikat kompetensi. Nggak ada lain tingkatan lain selain iya. sudah kompeten kan ya seperti itu. Iya. Seperti wartawan kan juga ada uji kompetensi. Uji kompetensi ya, gitu. Ya, ya. Jadi nanti sekarang udah banyak nih warung-warung makan telepon, Pak Ketua, di mana saya mengambil daging yang disembelih oleh juru sembelihan. Mantap sekali ya, ya. Udah mulailah. Saya sangat bergembira sekali secara tanggapannya pribadi. baik ya. Kita bukan saya minta diakui Juleha itu, tapi kesadaran orang untuk menggunakan sembelihan halal ini yang kita lebih berterima kasih gitu. Mudah-mudahan karena urusannya bukan dunia aja. Iya. Ya itu seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Karena kita sebagai umat, saya kira tidak hanya umat Islam, makanan halal dan thayyib itu menjadi dasar semua orang ya. Semua orang. Bahkan di luar negeri sekarang daging yang disembelih oleh cara-cara syar'i itu harganya 3 kali lipat dari penyembelihan konvensional. Oh iya. Kemarin ada kakak yang di Amerika itu. Jadi di Amerika itu dia selama 14 hari asesmen, ada 14 RPH, hanya 4 yang masuk standar syar'i. Dan itu orang beli dagingnya luar biasa daripada yang itu. Oh, begitu ya. Karena kesadaran mereka, karena mereka kan di negara luar yang muslim minoritas, tetapi kan mereka mengharapkan pengunjung yang dari muslim mayoritas. Betul. Sementara kita lalai, kita agak banyak abai. Pakai ini ya. Banyak pakai logika, bukan pakai kalau istilah ulama itu, kalau fatwa dan takwa kalau yang kita pakai. Kalau fatwa itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sah tadi umpamanya potong 2 urat saraf udah fatwa udah sah. Tapi kalau takwa, keahsanan, kesempurnaannya harus potong 4-4-nya gitu. Karena membedakan hasilnya juga. Membedakan hasilnya. Mungkin kalau di luar negeri ini kan kualitas daging itu yang juga dipilih. Iya. Iya kan? Dan nggak bisa dibohongin. Kualitas daging yang dipotong sempurna. Apapun bentuknya, mau di frozen, mau di apa, itu ketahanannya dan rasanya. Saya lupa, ada penelitian dari beberapa universitas, hasil daging yang disembelih halal itu itu logikanya begini. Rata-rata daging yang disembelih saat dia tidak stres itu lebih lembut. Ya. Karena tidak ada ketegangan ya. Tidak ada ketegangan. Dan dagingnya tahan lama. Karena darahnya keluar sempurna. Ya. Kalau yang di stunning, kadang-kadang modern itu kan dipinsankan dulu. Oh ya, di Eropa banyak itu ya. Eropa, bahkan itu ya itulah. Ya makanya di MUI sendiri kan proses stunning ini melarang tidak, menganjurkan tidak. Tapi dihubungkan dengan kesejahteraan hewan kan ini jadi penting. Bahwa dia tidak boleh. Karena konsep kesejahteraan hewan ini awalnya dari konsep orang-orang barat. Karena mereka menganggap menyembelih sampai ke bisa itu dengan udah dipinsankan sapinya nggak melihat. Tetapi saat peminsanan itu lebih kejam kalau menurut saya gitu. Apalagi dipinsankan dia bahkan pepek berdarah. Lebih baik kita sebenarnya sapi itu dilus pakai hati aja, dia nggak bakalan berontak. Waktu kita ditutup matanya, dielus terus, dia nanti akan nurut. Dia akan ya segede apapun sapi, segede apapun hewan, ya kalau saat dia merasa tidak terancam dia tidak akan memberontak gitu. Ya semuanya diperlakukan dengan baik ya. Ada kerjasama antara yang disembelih dan yang menyembelih itu ada komunikasi yang baik. Makanya saya himbau kepada kawan-kawan juru sembelih, satu, kita tidak ada seorang juru sembelih yang hebat sendiri. Semua harus tim. Kalau untuk sapi itu minimal orang 3, orang 4. Timnya ya? Timnya. Tapi seorang juru sembelih harus mampu menjadi leader. Untuk mengkomunikasikan siapa yang semua prosesnya ya, siapa yang pegang kaki, siapa yang hitungan keberapa kita narik tali pinggangnya, posisi di mana lehernya sudah siap, posisi kapan juru sembelih itu mengeluarkan pisau, bila. Kadang-kadang kan sapinya masih di
usaha dirubuhkan, pisaunya udah diacung-acungin. Nah, jangan bikin stres. Ini tuh kita stres. Diancam ini itu. Ya, ya Ketua, ini terakhir mungkin closing statementnya tentang kegiatan Juleha, apa lagi yang akan dilakukan dan kemungkinan beberapa hari ini beberapa waktu itu terus akan ada sertifikasi dan lain-lain. Baik, alhamdulillah pelatihan yang kemarin itu adalah pelatihan yang ke-8 selama. Kemarin 125. Ya, sekarang ini total hampir 900, Pak. Luar biasa. Jadi 780 tambah 125 yang udah mengikuti pelatihan. Iya, iya. Nah, itu harapan saya. Mari kita bersama-sama mewujudkan benar-benar Lampung ini mendapat asupan hasil sembelihan yang halalan thayyiban, yang menganut kriteria asuh tadi. Jadi asli, daging yang kita konsumsi asli. Kalau sapi ya sapi benar, jangan sapi campur celeng gitu loh. Sapi banyak yang dulu ya kayak gitu ya. Utuh, dagingnya utuh, jangan ada dagingnya tersempal-sempal di mana-mana. Terus halal, tentu dengan proses sembelih halal. Nah, dan lagi sehat. Sehat tadi, proses penyembelihan tadi harus benar gitu lah. Penyimpanannya harus benar. Ke depan kami Juleha untuk selanjutnya kami sudah komitmen, sudah ada banyak yang ngantri nih anggota RPAP, kita akan kunjungin pembinaan. Kita akan kunjungin pembinaan, kalau yang sudah bersertifikasi kita akan bantu promosi. Karena apalah manfaat mereka bergabung kepada Juleha, agar ada manfaat juga secara ekonomi. Kita akan pasang banner bahwa rumah potong ayam, rumah potong hewan ini sudah mengikuti pelatihan atau memiliki sertifikasi kompetensi juru sembelih halal. Mudah-mudahan itu tanpa orang ngomong, orang ngelihat oh ini gitu. Nah, selanjutnya itu pasti sangat positif ya. Ya, insya Allah. Selanjutnya nanti karena banyak permintaan juga kawan-kawan masjid. Nanti habis Idul Fitri menjelang Idul Adha kita akan mengadakan pelatihan yang khusus membahas kupas tuntas manajemen sembelih halal dan manajemen kurban. Jadi khusus nanti, kalau kemarin ini khusus pelaku usaha kita tekankan, sekarang ini untuk pelaku-pelaku penyembelih yang ada di DKM masjid. Di bagian. Nah, selanjutnya nanti baru pelatihan reguler dan selanjutnya kami akan melakukan sebagai kepanjangan tanganan dari DPW. Kami ini kan kepanjangan tangan dari DPP. Namanya DPD. Di Lampung baru terbentuk dari Lampung Tengah, Bandar Lampung, Prengsewu sama Metro. Waktu dekat ini harapan kita bisa minimal ya 10 kabupaten lah lagi kita sudah bisa tercover ya. Karena beberapa peserta kemarin sudah ada dari sana semua Barat, dan tinggal mereka kita untuk membentuk saja gitu. Harapan kita semoga Juleha Provinsi Lampung ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi umat. Dapat kawan-kawan Juleha ini, organisasi juru sembelih halal ini sebagai ladang ibadah bagi kita bersama. Tidak hanya bagi anggota Juleha, tapi bagi pelaku-pelaku yang bersinggungan atau beririsan tugas-tugasnya dengan tentang penyembelihan atau penyediaan daging di Provinsi Lampung. Terima kasih. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, rasanya sudah komplit yang kita ingin gali dari Bang Saludin dan juga dari Bang Ali tentang bagaimana Juleha ini berperan. Artinya menyambut adanya aturan pemerintah tentang semua makanan halal, maka Anda sekalian punya tanggung jawab yang sama. Bahwa makanan-makanan halal ini nanti akan menjadi hal yang sangat pokok di Indonesia. Dan ini ada aturannya, sehingga restoran-restoran, pelaku usaha terutama yang berbahan daging, tentu ini menjadi satu hal yang diwajibkan ya, paling tidak harus tahu untuk prosesnya. Dan kalian semua yang ada di sono, maaf saya sebut kalian karena banyak ya, bisa langsung menghubungin Juleha untuk proses-proses yang seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas mungkin langsung saja ke Juleha, akan jauh lebih diperhatikan dan diberikan edukasi. Terima kasih Pak Ketua sudah 20 menit juga melengkapi tadi sesi ke-1 dan kedua sama Bang Ali. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat kita semua. Amin. Menyambut sertifikasi halal yang akan diberlakukan pada Oktober 17 Oktober
2024 ya. Saya Don Peci mengucapkan terima kasih sudah 1 jam bersama Anda. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dalam Kita Bicara di Mitra TV. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Terima kasih.